mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Gus Muhaimin juga anti nikel. Baik, waktunya habis. Terima kasih, Pak Gibran. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya, Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa yang banyak kan anak muda cerdas, ya sangat cemerlang, ya jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, ya tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, ya yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Muhaimin selama ini. Saya mau menanggapi bahwa tadi Mas Gibran menyampaikan kita menyampaikan fakta-fakta yang menakutkan, ya dan pentingnya optimisme. Sebetulnya saya suka bilang yang lebih penting daripada optimis atau pesimis adalah kita harus realistis. Ya, jadi fakta data. Ya, apakah itu menyenangkan atau pahit? Ya, itu hal kedua terpisah. Ya, tapi kita harus menyampaikan apa adanya. Dan itu justru yang saya banggakan selama 7 tahun membuat contekan-contekan, masukan-masukan kepada Pak Presiden. Ya, kita menyampaikan apa adanya. Ya, hal-hal pahit. Ya, karena itu permulaan dari perubahan dan perbaikan. Ya, jadi jangankan optimis, pesimis atau realis. Ya, yang harus kita hindari lagi adalah bombastis. Ya. Tapi tadi ada poin kritis yang disampaikan oleh Mas Gibran gitu dalam debat tadi berkaitan juga dengan LFP yang dan juga upaya transisi energi seperti apa upayanya agar tidak menguntungkan negara lain ataupun juga China. Dan di satu sisi juga tadi sempat dibahas juga begitu ya berkaitan juga dengan seperti itu, begitu seperti apa Pak Tom? Jadi yang disampaikan Pak Muhaimin tadi betul sekali. Ya, kita menjadi korban daripada kebijakannya kita bikin sendiri. Ya, kita sama sekali tidak anti hilirisasi. Ya, hilirisasi itu ada di dalam visi misi Anies Muhaimin juga. Ya, yang kita anti adalah hilirisasi yang tadi disebut Pak Muhaimin ugal-ugalan. Ya, berujung kepada konyol. Ya, karena senjata makan tuan. Ya, kita saking gencarnya menggenjot smelter nikel, kemudian membanjiri dunia dengan supply nikel, sampai harganya anjlok, itu malah berbalik kepada kita sendiri. Ya, akhirnya kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Ya, baik. jadi, tadi yang disinggung berkaitan dengan kebohongan publik seperti apa Pak Tom? Saya kira harus dilihat lagi ya. Yang saya sebut di podcast itu adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Bukan semua mobil Tesla. Ya, jadi semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai LFP. Ya, jadi mohon dilihat lagi di podcast tersebut. Ya, sangat jelas. Tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai ini.